Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak Ibu para pejuang kesehatan yang saya cintai. Tahukah Anda bahwa setiap hari, tanpa sadar, Anda mungkin sedang menyiksa ginjal Anda sendiri hanya dengan cara minum air yang salah. Dan yang lebih mengejutkan, 9 dari 10 lansia di atas 60 tahun melakukan 10 kesalahan fatal ini setiap hari. Kesalahan yang kelihatannya begitu sepele, begitu remeh, tapi dampaknya bisa berujung pada vonis cuci darah seumur hidup. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Hari ini saya akan membongkar sebuah konspirasi keheningan, sebuah kebodohan massal yang telah merusak ginjal jutaan orang tua di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita semua bersatu dalam perjuangan ini. Silahkan tulis nama dan asal kota Bapak dan Ibu di kolom komentar. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan. Saya tahu, Anda mungkin berpikir, cuma minum air saja kok repot. Tapi, dengarkan kisah nyata ini. Minggu lalu, seorang bapak bernama Pak Sutrisno, 65 tahun dari Surabaya, datang ke klinik saya dengan wajah yang kusut dan langkah yang diseret. Beliau duduk di depan saya dengan nafas yang berat, lalu berkata, "Dok, saya merasa seperti mesin tua yang suaranya sudah berisik. Pinggang saya sakit terus, kencing di malam hari bisa 4-5 kali, padahal hasil lab katanya normal semua. Saya sudah pergi ke 3 dokter berbeda, semua bilang tidak ada masalah, tapi saya tahu ada yang tidak beres dengan tubuh saya." Tahu tidak, Bapak Ibu? Setelah saya tanyakan dengan sangat detail kebiasaan sehari-harinya, masalah Pak Sutrisno ternyata bukan pada penyakit misterius, tapi pada cara dia minum air selama 40 tahun terakhir. Bayangkan, 40 tahun melakukan kesalahan yang sama setiap hari. Pantas saja ginjalnya menjerit minta tolong. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama seperti Pak Sutrisno. Coba ingat-ingat. Apakah Anda sering bangun pagi dengan badan pegal, terutama di area pinggang, rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam? Malam hari bolak-balik ke kamar mandi sampai pasangan Anda ikut terganggu tidurnya? Siang hari mudah sekali capek, padahal cuma duduk-duduk saja di teras. Dokter bilang semua hasil pemeriksaan normal, tapi Anda tahu ada yang tidak beres. Kalau Anda mengangguk, berarti Anda tidak sendirian. Dan kabar baiknya, semua penderitaan ini bisa diperbaiki dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi, cukup ubah cara Anda minum air. Selama lebih dari 3 dekade saya berpraktik, saya menemukan fakta yang sangat mengejutkan ini. Ginjal kita yang sudah bekerja keras selama 60 tahun lebih itu butuh perlakuan khusus. Sayangnya, tidak ada yang pernah mengajari kita cara minum air yang benar. Akibatnya kita terus melakukan kesalahan yang sama, sampai akhirnya ginjal tidak kuat lagi dan mulai berteriak minta tolong. Mari kita mulai bongkar satu persatu kesalahan fatal ini. Kesalahan fatal pertama, serangan es batu di waktu subuh. Saya tahu banyak sekali dari kita yang suka minum air es di pagi hari. Rasanya segar sekali. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda apa yang terjadi pada ginjal Anda? Ginjal yang baru bangun tidur itu seperti sebuah mesin mobil di pagi hari yang masih sangat dingin. Jika Anda langsung menyiram mesin yang dingin itu dengan air es, mesinnya bisa kaget, bahkan retak. Begitu pula dengan ginjal kita. Saat air es yang dinginnya menusuk itu masuk ke dalam tubuh, pembuluh darah di seluruh sistem pencernaan dan ginjal akan langsung menyempit secara drastis. Aliran darah ke ginjal akan terganggu dan proses penyaringan racun di pagi hari menjadi tidak optimal. Ginjal Anda dipaksa bekerja dalam kondisi tercekik.
Pak Bambang, 62 tahun dari Bandung, datang ke saya dengan keluhan sakit pinggang yang sudah menahun. Setiap pagi bangun tidur, pinggangnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Sudah pijat, sudah fisioterapi, tidak ada perubahan. Saya hanya minta beliau mengganti kebiasaan minum air es paginya dengan segelas air hangat. Awalnya beliau ragu. Masa cuman ganti air saja bisa sembuh, Dok? Tapi setelah 2 minggu rutin minum air hangat setiap pagi, sakit pinggangnya hilang total. Rasanya seperti ginjal saya dikasih selimut hangat tiap pagi, Dok. Enak, nyaman, tidak sakit lagi, katanya sambil tersenyum lebar saat kontrol. Kesalahan fatal kedua, banjir bandang di dalam perut. Loh dok, bukannya bagus minum banyak, kata dokter harus 8 gelas sehari. Benar, tapi caranya yang salah. Ginjal kita hanya bisa memproses air maksimal sekitar 1 liter per jam, itu pun kalau ginjalnya masih muda dan sehat. Untuk usia kita yang sudah 60 tahun ke atas, kapasitasnya sudah menurun drastis, mungkin hanya sekitar 600 sampai 800 ml per jam. Kalau Anda minum segelas besar air langsung habis dalam sekali teguk, itu seperti Anda menuang seember air ke dalam saringan teh dengan cepat. Tentu saja airnya akan tumpah kemana-mana. Air tidak akan tersaring dengan baik, ginjal Anda akan stres, dan Anda justru akan bolak-balik ke toilet, membuang air itu kembali tanpa sempat diserap oleh sel-sel tubuh. Pak Haryanto dari Jakarta punya kebiasaan buruk ini. Pagi-pagi langsung minum 2 gelas besar air putih. Tapi yang terjadi, perutnya kembung, kencing terus tiap 15 menit, dan anehnya, ia tetap merasa haus. Saya ajarkan dia cara minum yang baru. Sedikit-sedikit tapi sering. Setiap 30 menit, cukup minum 3-4 teguk saja. Awalnya repot dok, harus pasang alarm, tapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Perut tidak kembung lagi, kencing normal, dan yang paling penting, saya merasa lebih segar sepanjang hari. Ceritanya sekarang. Kesalahan fatal ketiga, minum sambil berdiri. Masa sih dok, cuma beda posisi saja kok dipermasalahkan? Jangan remehkan Bapak Ibu. Ini bukan tahayul, ini ada penjelasan ilmiahnya. Di antara lambung dan usus 12 jari kita, ada sebuah katup atau klep yang disebut sphincter pylorus. Saat kita dalam posisi duduk, katup ini akan membuka dan menutup secara teratur, mengalirkan air dengan perlahan sehingga ginjal punya waktu untuk menyaring dengan sempurna. Tapi saat kita berdiri, karena pengaruh gravitasi, katup ini cenderung lebih terbuka lebih lebar. Air akan langsung jatuh bebas ke dalam sistem pencernaan dengan kecepatan tinggi tanpa sempat disaring secara optimal. Pak Suparman, 64 tahun dari Medan, tidak percaya waktu saya jelaskan ini. Dok, saya sudah 40 tahun minum sambil berdiri, tidak ada masalah tuh, katanya. Tapi setelah saya tanya lebih detail, ternyata beliau harus bangun kencing 5-6 kali setiap malam. Saya tantang beliau untuk mencoba duduk setiap kali minum selama 2 minggu. Hasilnya, kencing malamnya berkurang drastis menjadi hanya 2 kali. Istri saya sampai heran, kok Bapak bisa tidur nyenyak sekarang, tidak bolak-balik ke toilet lagi, ceritanya sambil tertawa lebar. Kesalahan fatal keempat, minum air saat sedang makan. Sejak kecil, kita terbiasa makan sambil minum kan? Nasi, lauk, minum. Begitu terus. Ternyata, kebiasaan ini sangat memberatkan kerja ginjal. Mengapa? Saat kita makan, perut kita akan memproduksi asam lambung dan enzim-enzim pencernaan untuk mengolah makanan. Jika di saat yang bersamaan Anda minum banyak air, konsentrasi asam lambung dan enzim itu akan menjadi encer. Akibatnya, proses pencernaan akan terganggu dan makanan tidak akan tercerna dengan sempurna. Makanan yang tidak hancur inilah yang akan menjadi sampah dan racun di dalam usus kita. Akibatnya, ginjal harus bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk menyaring racun-racun dari sisa makanan yang tidak tercerna sempurna itu. Ditambah lagi dengan beban untuk menyaring kelebihan cairan yang Anda minum. Ini seperti seorang koki yang sedang memasak sambil terus-menerus mencuci piring di saat yang sama. Tentu saja tidak akan efektif dan dapurnya malah menjadi berantakan.
Pak Agus dari Yogyakarta, 69 tahun, punya masalah perut kembung dan asam lambung yang sering naik setiap habis makan. Sudah minum berbagai macam obat mah, tidak pernah sembuh total. Saya minta beliau mencoba satu hal sederhana, pisahkan waktu minum dan makan. Minumlah segelas air 30 menit sebelum makan, atau tunggu 1 jam setelah makan. Susah sekali awalnya, Dok. Lidah rasanya kering kalau makan tidak minum, katanya. Tapi setelah seminggu saya paksakan, dan hasilnya ajaib. Perut saya tidak pernah kembung lagi, asam lambung normal, dan bonusnya, pinggang saya tidak pegel lagi. Kesalahan fatal kelima, minum air dingin setelah olahraga. Khusus untuk Bapak dan Ibu yang masih rajin berolahraga, saya salut untuk semangatnya. Tapi hati-hati, minum air dingin setelah berolahraga itu sangat berbahaya. Saat berolahraga, suhu tubuh kita naik dan pembuluh darah kita melebar untuk melepaskan panas. Jika setelah itu Anda langsung meneguk air dingin, pembuluh darah akan langsung menyempit secara mendadak. Tubuh Anda akan mengalami syok. Ginjal yang sedang bekerja keras menyaring sampah sisa metabolisme hasil dari olahraga, tiba-tiba aliran darahnya terganggu. Ini seperti Anda menyiram tanaman yang sedang kepanasan dengan air es. Daunnya akan langsung layu dan rusak, kan? Pak Rustam, 63 tahun dari Palembang, rajin senam pagi setiap hari tapi selalu mengeluh kram otot setelahnya. Ternyata masalahnya ada di botol air es yang selalu beliau bawa. Setelah saya minta menggantinya dengan air suhu ruangan, keluhan kramnya tidak pernah muncul lagi. Saya kira harus beli suplemen mahal untuk atasi kram. Ternyata cuma perlu ganti air es jadi air biasa, hemat dan sehat, katanya. Kesalahan fatal keenam, mengabaikan warna urin. Ini seperti Anda mengabaikan lampu indikator di dashboard mobil Anda, menunggu sampai mobilnya mogok di tengah jalan baru Anda panik. Warna urin adalah laporan harian dari kerja ginjal Anda. Ginjal yang sehat akan menghasilkan urin berwarna kuning muda jernih, seperti warna teh yang sangat encer. Jika warnanya kuning pekat seperti teh tubruk, itu artinya Anda kurang minum dan ginjal Anda sedang bekerja terlalu keras untuk menghemat air. Jika warnanya terlalu bening seperti air putih, itu artinya ginjal Anda sedang dipaksa membuang terlalu banyak air. Ini juga tidak baik. Pak Dedi dari Makassar, 66 tahun, datang ke saya dengan wajah panik. Dok, urin saya kadang warnanya merah kecoklatan. Setelah pemeriksaan, ternyata beliau mengalami dehidrasi berat karena sangat jarang minum, dan ginjalnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Saya ajarkan beliau untuk selalu memeriksa warna urinnya setiap kali ke toilet. Sekarang, saya selalu lihat dulu sebelum saya siram. Kalau warnanya terlalu pekat, saya langsung minum segelas air. Kalau terlalu bening, saya kurangi minumnya. Seperti punya alarm pribadi untuk kesehatan ginjal saya, katanya. Dalam 3 bulan, fungsi ginjalnya membaik secara signifikan. Kesalahan fatal ketujuh, kejar setoran air di malam hari. Dok, saya kan mau mencukupi 8 gelas sehari, tapi siang hari lupa, jadi malam saya kejar setoran. Waduh, ini adalah pemikiran yang salah besar. Ginjal kita juga memiliki jam biologis, Bapak Ibu. Malam hari seharusnya ginjal kita beristirahat dan melakukan proses perbaikan atau maintenance. Jika di malam hari Anda justru membombardirnya dengan air dalam jumlah besar, ginjal Anda akan dipaksa untuk kerja lembur. Dan tentu saja, ia akan protes dengan cara membangunkan Anda berkali-kali untuk pergi ke toilet. Pak Wahyu dari Semarang, 68 tahun, curhat kepada saya. Dok, saya bisa 6-7 kali ke toilet setiap malam. Istri saya sampai pindah kamar karena tidurnya terganggu. Ternyata, beliau punya kebiasaan minum 3-4 gelas air setelah jam 8 malam. Saya minta beliau untuk berhenti minum dalam jumlah banyak setelah jam 7 malam. Hasilnya sangat dramatis. Sekarang, beliau hanya bangun 1-2 kali saja untuk ke toilet. Istri saya sudah kembali ke kamar, Dok. Malah dia bilang saya sekarang sudah tidak ngorok lagi. Bonusnya double, ujarnya gembira.
Kesalahan fatal ke-8, menahan buang air kecil. Cuma sebentar kok dok, lagi anak nonton TV, nanti saja pas iklan. Stop, kebiasaan ini seperti Anda memaksa sebuah bendungan untuk menahan air terus-menerus. Suatu saat, bendungan itu akan jebol. Urin yang tertahan terlalu lama di dalam kandung kemih akan menjadi tempat yang sangat subur bagi bakteri untuk berkembang biak, memicu infeksi saluran kemih. Tekanan balik dari kandung kemih yang penuh juga akan merusak jaringan-jaringan penyaring di ginjal Anda. Pak Slamet, 70 tahun dari Malang, punya kebiasaan buruk ini. Sebagai mantan tentara, beliau terbiasa menahan kencing. Akibatnya, beliau sering mengalami infeksi saluran kemih berulang, bahkan pernah sampai infeksi ginjal yang harus dirawat di rumah sakit. Sekarang, saya lebih baik sering ke toilet daripada harus masuk rumah sakit lagi, katanya bijak. Kesalahan fatal ke-9, menganggap kopi atau teh sama dengan air putih. Dok, saya minum 8 gelas sehari kok, 3 gelas kopi, 3 gelas teh, 2 gelas air putih. Ini adalah salah perhitungan yang fatal. Kafein di dalam kopi dan teh bersifat diuretik, yang artinya ia justru akan membuat Anda kehilangan cairan lebih banyak. 1 gelas kopi bisa membuat Anda kehilangan 1,5 gelas cairan dari tubuh. Jadi kalau Anda minum 3 gelas kopi, Anda justru rugi 4,5 gelas cairan. Pantas saja Anda dehidrasi. Pak Joko dari Solo, 65 tahun, adalah pencinta kopi sejati. Saya tidak memintanya berhenti, tapi saya berikan rumus sederhana. Setiap 1 gelas kopi harus diimbangi dengan minum 2 gelas air putih. Awalnya bolak-balik toilet terus dok, tapi setelah seminggu, badan saya terasa jauh lebih segar, tidak lemas di siang hari dan tidur lebih nyenyak. Ternyata selama ini saya dehidrasi kronis, akunya. Kesalahan fatal ke-10, tidak minum air hangat sebelum tidur. Loh dok, bukannya tadi bilang jangan minum di malam hari? Tunggu, ini berbeda. Segelas kecil, sekitar 100-150 ml, air hangat 30 menit sebelum tidur, itu ibarat Anda membersihkan mesin sebelum dimatikan untuk istirahat. Air hangat akan membantu ginjal melakukan proses detoksifikasi secara optimal saat Anda tidur. Pak Budi dari Denpasar, 64 tahun, setelah rutin melakukan ini, bangun paginya bengkak di kakinya hilang total, dan tekanan darahnya turun secara signifikan. Nah, bonus untuk Anda yang sudah menonton sampai sini. Saya akan bagi rahasia yang jarang sekali dokter bicarakan. Tahukah Anda, dengan memperbaiki cara minum air, kesehatan prostat Anda juga akan ikut membaik secara otomatis? Benar sekali. Frekuensi kencing malam yang sangat mengganggu itu seringkali bukan murni karena masalah prostat yang membesar, tapi juga karena cara minum Anda yang salah selama bertahun-tahun. Ginjal yang sehat akan membantu mengatur keseimbangan cairan dengan lebih baik, mengurangi tekanan pada kandung kemih dan prostat, serta mengurangi peradangan di area tersebut. Ginjal sehat, prostat pun ikut senang. Pak Herman dari Batam, 67 tahun, sudah dijadwalkan untuk operasi prostat. Tapi saya sarankan beliau untuk mencoba memperbaiki cara minum airnya dulu selama 3 bulan. Hasilnya, penanda prostatnya turun drastis, kencingnya kembali lancar, dan beliau tidak perlu lagi operasi. Saya kira harus keluar uang puluhan juta, ternyata cuma perlu ubah cara minum air. Uang operasinya saya pakai untuk umroh bersama istri, katanya sambil tersenyum lebar. Sekarang bagaimana cara memulainya? Saya tahu Anda mungkin bingung. Tenang, saya sudah siapkan panduan super simple. Pertama, pagi hari. Begitu bangun tidur, minum segelas air hangat. Kedua, siang hari. Atur alarm di ponsel Anda setiap 30 menit untuk mengingatkan Anda minum 3 hingga 4 teguk air. Jangan tunggu haus. Dan ketiga, malam hari. Berhenti minum dalam jumlah banyak 2 jam sebelum tidur, kecuali segelas kecil air hangat 30 menit sebelum tidur.
Saya paham, mengubah kebiasaan itu sulit. Tapi coba pikir begini, ginjal Anda sudah bekerja keras untuk Anda selama 60 tahun lebih tanpa pernah libur. Sekarang saatnya Anda membalas budi. Tidak perlu sempurna. Pilih satu saja dulu kesalahan yang paling sering Anda lakukan dan perbaiki pelan-pelan. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan badan segar bugar, pinggang tidak sakit. Anda bisa sholat subuh dengan khusyuk, siang hari masih punya energi untuk bermain dengan cucu, dan malam hari bisa tidur nyenyak sampai pagi. Ini bukan mimpi, ini bisa jadi kenyataan jika Anda mau mulai dari hari ini. Sahabat lansia di seluruh Indonesia, ingat ya, tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat ginjal dengan benar. Saya, Dr. Slamet Wibowo, dari channel Klinik Sehat Lansia, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda. Jangan lupa untuk membagikan video ini. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan ginjal seseorang. Like videonya jika bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.